Mereka tiba-tiba dikagetkan dengan masuknya beberapa orang pria dengan mendobrak pintu pondok itu, yang ternyata mereka adalah Taibi dan anak buahnya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre action, crime, dan drama. Sebuah film yang membuat saya kembali bernostalgia di masa kecil. Kalau nggak salah saya masih duduk di bangku kelas 3 SD saat nonton film ini, teman-teman. Oke, dan film ini berjudul Revenge yang dirilis pada tahun 1990. Revenge sendiri mengisahkan tentang seorang pria Amerika yang memutuskan berhenti sebagai tentara penerbang angkatan udara. Kemudian ia mengunjungi seorang sahabat lamanya yang berada di Meksiko. Dan ketika sudah berada di sana, tanpa sengaja ia diperkenalkan dengan seorang wanita, yaitu istri dari sahabatnya itu. Nah, siapa sangka perkenalan pada pandangan pertama itu membuatnya jatuh cinta dengan istri sahabatnya sendiri. Dan mulai saat itulah sesuatu hal yang buruk terjadi. Bagaimana kisahnya, teman-teman? Mending langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Suatu hari kita diperlihatkan dengan seorang pria, yaitu seorang penerbang angkatan udara Amerika Serikat bernama Michael J, atau lebih sering dipanggil dengan Cochran. Saat itu Cochran mendapatkan kejutan dari teman-temannya sebagai bentuk ucapan perpisahan, di mana Cochran memutuskan untuk berhenti dari profesinya sebagai tentara. Keputusannya untuk bisa hidup lebih tenang adalah alasannya yang kuat untuk resign dari karirnya yang sudah ia geluti selama kurang lebih 12 tahun itu. Kebetulan saat itu Cochran mendapatkan sebuah hadiah senapan dari seorang sahabat lamanya bernama Taibi Mendes, yaitu seorang pria berkebangsaan Meksiko. Sebuah surat undangan tertulis yang menyatakan kalau Mendes mengajak Cochran untuk datang mengunjunginya ke Meksiko. Sebelum Cochran pamit pada teman-temannya, ia memberikan hormat sebagai bentuk terima kasih atas kerjasama dan kekompakan yang sudah mereka lalui bersama selama bertugas sebagai penerbang angkatan udara. My deep surprise, it's harder to say goodbye. You're the best. Di keesokan paginya, Cochran berangkat menuju ke sebuah kota bernama Puerto Vallarta, yaitu sebuah kota kecil dari Meksiko yang terkenal dengan pantai yang indah dan juga kehidupan malamnya. Dan di sanalah tempat di mana sahabatnya bernama Taibi bertempat tinggal. Singkat cerita, tibalah Cochran di kediaman Taibi, yaitu seorang pria berperawakan tua yang saat itu sedang bermain di lapangan tenis. Taibi terlihat begitu senang dengan kehadiran Cochran yang sudah mau datang jauh-jauh memenuhi permintaannya itu. Taibi Mendes adalah seorang pria gembong senjata yang terkenal dan juga disegani di Meksiko. Di balik sosoknya yang murah senyum, siapapun tak menyangka kalau sebenarnya Taibi adalah sosok yang sangat sadis, di mana tak segan-segan menghabisi siapapun yang mencoba mencurangi ataupun merendahkan martabatnya. Siang harinya, Cochran diajak berburu oleh Taibi di pinggiran hutan tak jauh dari rumahnya. Di sanalah terlihat bagaimana Taibi begitu menyayangi Cochran, bukan hanya sekedar sebagai seorang sahabat, bahkan lebih dari itu ia terlihat menganggap Cochran seperti putranya sendiri. Setelah mereka selesai berburu, pandangan mata Cochran teralihkan ketika melihat seorang wanita cantik turun dari mobil. Saat itu juga Taibi memperkenalkan wanita itu pada Cochran, di mana ternyata wanita muda cantik itu adalah istrinya bernama Mireya. Pandangan mata mereka bertatapan satu sama lain. Namun pandangan itu terlihat tak biasa, seakan-akan sesuatu bergejolak dalam diri Mireya dan juga Cochran. Semenjak perkenalan pada pandangan pertama itu, Mireya tak jarang diam-diam mulai memperhatikan Cochran dari kejauhan. Sampai satu ketika, Taibi mengajak Cochran untuk makan malam bersama di rumahnya. Di sana terlihat hadir anak buah Cochran bersama istri mereka masing-masing. Dan saat itulah Mireya dan Cochran kembali saling curi-curi pandang satu sama lain. Beberapa saat kemudian, salah seorang anak buah Taibi bernama Ibarra dan juga rekan Ibarra bernama Diaz sebenarnya dari awal terlihat tidak menyukai kedatangan Cochran yang terlihat bersahabat dengan bosnya itu. Di mana saat itu di meja makan, Ibarra mengintimidasi dan mempermalukan Cochran dengan memberikan pernyataan yang cukup menyinggung perasaannya.
Untung saja situasi itu segera diredam oleh Taibi dengan mengajak Ibara pergi dari meja makan untuk membahas kepentingan bisnis mereka. Setelah memasuki ruangan lain, Ibara mengatakan pada Taibi bahwa salah seorang rekan bisnis mereka memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Taibi. Namun dengan lancangnya, Ibara mengatakan pada bosnya itu kalau kerjasama tersebut batal karena Taibi adalah orang yang tidak becus dan lemah dalam berkomunikasi. Mendengar hal itu membuat Taibi terlihat sangat emosi. Martabatnya sebagai seorang gembong mafia benar-benar dijatuhkan oleh anak buahnya sendiri. Tanpa perlu banyak basa-basi, Taibi menyuruh anak buahnya yang lain untuk memberi pelajaran pada Ibara dengan You have no manners. It is to you and you. You insult my guest. Patron, if I have offended you, Di keesokan paginya, Cochran memilih untuk tinggal di rumah tepi pantai. Meskipun Taibi awalnya menawarkan dan sangat menginginkan Cochran tinggal di rumahnya. Saat Cochran baru saja melangkahkan kakinya memasuki rumah tepi pantai itu, tiba-tiba ia terlihat kaget ketika melihat Mireya berdiri menunggunya tepat di teras rumah. Saat itu juga Cochran terlihat gugup dan juga canggung melihat wanita cantik itu kini telah berdiri tepat di depannya. Sampai akhirnya Cochran mencoba membuka percakapan dengan berbahasa basi dengan menawarkan pada Mireya untuk masuk ke dalam rumah. Namun rasa gugup yang dialami oleh Cochran semakin menjadi ketika ia mencoba menyiapkan minuman, namun justru berakhir dengan kekonyolan di mana jeruk lemon yang ia pegang kini berhamburan jatuh ke lantai. Hingga hal itu membuat Mireya dengan terpaksa masuk ke dalam untuk membantu Cochran memunguti satu persatu lemon yang berserakan di lantai. Namun di momen inilah awal dari sebuah malapetaka. Antara sadar dan tak sadar mereka kini telah menciptakan perasaan nyaman satu sama lain, layaknya sebagai manusia normal. Beberapa saat kemudian Mireya menyadari sentuhan tangan Cochran yang mulai membelai rambutnya. Saat itu juga Mireya mulai tersadar pertemuannya itu dengan Cochran bakal menimbulkan percikan api yang sangat berbahaya. Saat itu juga ia segera meninggalkan Cochran di tepi pantai. Walaupun hati kecilnya sebenarnya menolak untuk melakukan itu. Beberapa hari kemudian, Taibi mengadakan sebuah pesta di akhir pekan. Di sanalah terlihat kerabat dan juga rekan bisnis Taibi yang juga menghadiri pesta itu. Di tengah hiruk-pikuknya pesta, tanpa sengaja Cochran bertemu dengan Mireya di dalam sebuah ruangan ganti pakaian. Awalnya mereka terdiam satu sama lain, seakan-akan mereka sama-sama berpikir apakah pertemuan yang tak disengaja itu sebuah kesempatan yang baik atau justru malah membuat masalah besar buat mereka. Namun tanpa mereka sadari, salah seorang anak buah Taibi yaitu Ibara sempat melihat mereka berdua memasuki ruangan tersebut. Tanpa peduli lagi dengan lingkungan sekitar, pada akhirnya Cochran memutuskan untuk mengunci pintu ruangan, dan di dalam ruangan itu Cochran dan Mireya pun mantap. Semenjak kejadian itu, Cochran dan Mireya berpura-pura seakan-akan tak terjadi apa-apa. Begitu pula dengan Taibi, terlihat tidak curiga dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri mudanya dan juga sahabatnya itu. Namun waktu yang terus berjalan dengan seiringnya kebersamaan Cochran dan Mireya yang terjadi secara terus-menerus membuat Taibi terlihat sedikit mulai curiga. Sampai satu hari, Cochran dan Mireya merencanakan untuk pergi ke suatu tempat di mana mereka menginginkan tidak ada satu orang pun yang dapat mengusik kebersamaan mereka. Perasaan cinta yang sudah tak terbendung antara mereka berdua membuat Cochran dan Mireya seakan-akan tak peduli lagi dengan risiko yang terjadi. Hingga akhirnya Mireya merencanakan sesuatu dengan menelpon adiknya yang berada di Miami. Namun perbincangan melalui telepon tersebut ternyata telah disadap oleh Taibi yang secara langsung mendengar percakapan itu. Isabella, I'm going to ask you an enormous favor. I'm going to visit you in Miami for a few days. But you might have to lie. Really coming, I'm just asking you to pretend in case he calls. Begitu tersayat-sayatnya perasaan Taibi mendengar hal itu. Bahkan keriput di wajah tuanya mengisyaratkan begitu bodohnya dirinya karena telah dibohongi oleh istrinya sendiri. Untuk meyakinkan apa yang sebenarnya terjadi,
Taibi lalu segera mendatangi Cochran yang berada di rumah tepi pantai. Taibi mengatakan pada Cochran kalau ia akan pergi keluar kota untuk mengurus bisnisnya selama beberapa hari. Dan Taibi ingin agar Cochran mengantarnya ke sana dengan menggunakan pesawat. Namun Cochran menolak permintaan Taibi itu dengan alasan karena dia juga akan berangkat pagi itu juga ke sebuah pondok yang telah ia rencanakan jauh hari sebelumnya, di mana pondok itu adalah tempat untuk Cochran menenangkan pikirannya. Taibi mencoba terus memohon pada Cochran untuk ikut bersamanya. Namun Cochran yang sebenarnya telah merencanakan pergi dengan Mireya tentu saja tetap menolak ajakan Taibi itu. I wish I could say yes, but As a favor? I can't, Tippy. We all go in the morning. My wife to Miami, I go to Caracas, and you, my dear friend, to Agua Prieta. Mendapatkan penolakan, Taibi pun akhirnya mendapatkan jawaban dari perselingkuhan istri dan sahabatnya itu. Walaupun demikian, Taibi tidak tenang, bahkan tak terlihat sedikit pun kemarahan terpancar di wajahnya sebelum ia membuktikan dengan mata kepalanya sendiri. Beberapa jam kemudian tiba saatnya Mireya berpamitan pada suaminya untuk mengunjungi adiknya di Miami sesuai dengan rencana kebohongan yang telah ia sepakati dengan Cochran. Untuk menghilangkan kecurigaan Taibi, Mireya meminta suaminya itu agar mengantarkannya ke stasiun kereta untuk mengambil transportasinya menuju Miami. Setelah Taibi meninggalkan lokasi stasiun kereta, tak lama kemudian Cochran pun muncul. Tak perlu menunggu waktu lama, mereka berdua lalu segera keluar dari stasiun tersebut dan memulai perjalanan dengan menggunakan mobil Cochran. Beberapa jam kemudian tibalah mereka di sebuah pondok. Saat itu mereka berdua terlihat begitu sangat bahagia. Terlebih-lebih Mireya, ia layaknya seekor burung yang baru saja terbebas dari sangkarnya. Ia bisa melakukan apapun sesuka hati dan sebebas apapun selagi dia masih bisa bersama dengan Cochran, yaitu pria yang kini menjadi tambatan hatinya. Dan saat di dalam pondok itu, Cochran dan Mireya pun mantap. Namun di tengah merajut kemesraan, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan masuknya beberapa orang pria dengan mendobrak pintu pondok itu, yang ternyata mereka adalah Taibi dan anak buahnya. I want you to see what happens to whores. You'll be fucked 50 times a day before you die. Hanya dalam beberapa jam, kebahagiaan mereka hancur lebur tak berbekas. Cochran dengan tubuh penuh luka tak berdaya, lalu diseret dan dilemparkan begitu saja ke pinggiran bukit, di mana Taibi berharap ia akan tewas kehabisan darah di luar sana. Sementara itu Mireya, yang wajah cantiknya telah disayat dengan pisau, lalu diseret dan dijual oleh Taibi kepada seorang germo untuk dijadikan wanita penghibur dengan harga yang sangat murah. Secara tidak langsung Taibi memberikan hukuman berat pada istrinya itu sebagai seorang wanita murahan yang tak pantas lagi untuk dipuja bahkan dihargai. Entah sudah berapa lama Cochran terbaring tak sadarkan diri di tempat antah berantah itu. Dalam keadaan sakratul maut, tiba-tiba dari atas bukit terlihat seorang pria melihat tubuh Cochran terkapar dengan keadaan tertelungkup di atas pasir. Pria itu yang dipastikan adalah warga lokal, lalu menuruni bukit dan mendekati Cochran saat itu juga. Melihat kondisi Cochran yang begitu parah, membuat hati pria itu tergerak oleh rasa belas kasihan. Tanpa membuang-buang waktu, ia lalu memasukkan tubuh Cochran ke dalam kereta yang ditarik oleh kuda dan membawanya kepada seorang wanita tua, yaitu seorang tabib yang sudah dipercaya oleh para penduduk setempat. Haz lo que puedas por él. Probablemente se va a morir de todos modos. Beberapa hari kemudian, Cochran terbangun dari tidur panjangnya. Dengan logika yang tak masuk akal, secara ajaib ia kini bangkit dari komanya. Dengan kondisi yang belum terlalu pulih, ia meminta pada pria yang menolongnya,
yang ternyata bernama Mauro, di mana ia menyuruh Mauro untuk membawanya ke pondok di mana terakhir kalinya ia bersama Mireya di sana. Namun betapa kagetnya Cochran ketika ia melihat pondok tersebut telah ludes dilalap oleh si jago merah. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ia tak tahu bagaimana dan di mana ia bisa menemukan keberadaan Mireya saat ini. Hingga beberapa hari kemudian Mauro yang melihat kondisi Cochran sudah kembali pulih. Ia lalu meminta Cochran agar segera meninggalkan desa itu. Hal itu terpaksa ia katakan pada Cochran karena Mauro khawatir jika Taibi mengetahui kalau Cochran masih selamat, ia pastikan Taibi gak bakal mengizinkan Cochran keluar dari wilayah Meksiko hidup-hidup. Namun Cochran mengatakan pada Mauro kalau ia gak akan pergi keluar dari perbatasan Meksiko sebelum ia menemukan keberadaan Mireya. Mauro lalu mencoba membantu dengan memberikan sebuah alamat, yaitu markas Taibi yang berlokasi di sebuah daerah bernama Durango. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan kondisi Mireya yang terlihat sangat memprihatinkan. Hidupnya yang dulu terlihat elegan, yang bersuamikan seorang pengusaha kaya raya, kini berubah drastis 180 derajat. Beberapa jam kemudian Cochran pun diantar oleh Mauro ke wilayah perbatasan Meksiko. Sebelum berpisah, Mauro memberikan sebuah pisau kecil pada Cochran, di mana ia berharap suatu saat itu dapat bermanfaat untuk digunakan di saat waktu yang tepat. Setelah Mauro berlalu, Cochran melihat seorang pria tua yang terjatuh karena tak dapat mengendalikan kudanya. Dan setelah menolong pria tua itu yang bernama Texan lalu mengajak Cochran minum-minum di dalam sebuah bar sebagai bentuk terima kasihnya. Di dalam bar, Texan lalu bertanya pada Cochran kemana tujuan Cochran sebenarnya. Cochran pun yang menjawab kalau dia akan menemui seseorang di sebuah daerah bernama Durango. Saat itu juga Texan mengatakan kalau dia juga kebetulan ingin pergi ke sana untuk mengantarkan kuda yang dipesan oleh pelanggannya. Dan Cochran diizinkan menumpang di mobilnya untuk ikut bersamanya ke sana. Sebelum mereka berangkat, Cochran melihat seorang pria masuk ke dalam bar, yaitu salah seorang anak buah Taibi. Ia lalu meminta Texan untuk menunggunya terlebih dahulu di dalam mobil. Kemudian ia mengikuti pria tersebut yang berjalan masuk ke dalam toilet bar itu. Ketika Cochran bersebelahan dengan pria itu di dalam toilet, pria itu terlihat risih ketika Cochran terus saja memperhatikannya. Ia lalu mendekati Cochran dan... ¿Qué me ves, cabrón? Hey, ¿cuál es tu problema, eh? Oh. Setelah menuntaskan misinya itu, ia lalu segera keluar dari bar tersebut, kemudian masuk ke dalam mobil dan segera berangkat bersama Texan yang sudah sedari tadi menunggunya. Singkat cerita, di tengah perjalanan menuju ke Durango, saat itu Cochran yang bergantian menyetir mobil tiba-tiba kaget ketika melihat Texan meninggal dalam keadaan tertidur. Dengan terpaksa Cochran memakamkan tubuh Texan di pinggiran jalan sebagai bentuk penghormatan. Setelah memakamkan Texan secara layak, Cochran lalu masuk ke dalam mobil dan melihat pistol milik mendiang Texan dan juga beberapa lembar uang. Kemudian ia melanjutkan perjalanan dan berhenti untuk beristirahat di sebuah hotel pinggir jalan. Sementara itu di kediaman Taibi, Ibarra menyampaikan pada bosnya itu kalau salah seorang rekan mereka ditemukan telah meninggal di dalam sebuah bar tak jauh dari perbatasan Meksiko. Saat itu juga mereka mulai berpikir kalau pelaku kejadian itu adalah Cochran, di mana mereka sempat mendengar kabar kalau ada seorang pria Amerika telah dirawat dan diselamatkan oleh warga lokal. Di malam harinya, saat sedang tertidur lelap, tiba-tiba Cochran dikagetkan dengan suara pintu kamarnya yang diketuk oleh seseorang. Waspada dengan apa yang bakal terjadi, ia lalu mengambil pistol kemudian bangun dan membuka pintu kamar itu. Seorang pria di luar pintu lalu mengatakan kalau dia adalah orang suruhan Mauro yang memintanya untuk membantu Cochran mencari informasi tentang keberadaan Mireya. Cochran tak percaya begitu saja dengan perkataan pria itu. Ia lalu menodongkan pistol agar pria tersebut pergi dari tempat itu secepatnya. Namun ketika pria itu mengatakan kalau Mauro telah memberikan sebuah pisau pada Cochran, akhirnya Cochran pun mengizinkan pria yang bernama Amador itu masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Cochran minta pada Amador untuk membantunya terlebih dahulu untuk menemukan informasi tentang keberadaan Mireya. Amador pun yang memang disuruh Mauro untuk membantu Cochran, tentu saja mengiyakan permintaan Cochran itu. I'll get rid of the trailer. Don't fuck me up. Here, Len, relax. Amador? Doctor.
Who's this? It's my cousin Ignacio. Let's not talk outside, okay? Pásate, Nacho. She's all right. What do you know? You're not gonna like it. Ketika Amador masuk ke dalam kamar, ia lalu memberikan sebuah informasi yang membuat Cochran terkejut dengan hal itu. Amador mengatakan kalau ternyata Mireya kini berada di dalam sebuah wisma pelacuran, di mana Mireya dijual oleh Taibi dengan harga yang sangat murah. Namun sialnya hanya informasi itu saja yang didapat oleh Amador. Sementara lokasi wisma tersebut belum diketahui di mana alamatnya. Hal itu membuat Cochran pun kesal dan memilih untuk pergi sendiri untuk mencari alamat wisma itu. Namun baru saja ia hendak pergi, Amador dan Ignacio menghentikan tindakan bodoh nekatnya itu. Gotta fucking wait, it's a mistake. Di sisi lain, Mireya yang berada dalam kamar wisma yang tak jelas di mana alamatnya, tengah digauli oleh seorang pelanggan pria yang secara frontal melakukan kekerasan pada Mireya. Mireya yang kesakitan dan tak terima dengan hal itu, lalu pelan-pelan mengambil pisau dari ikat pinggang pria tersebut, lalu menikam pria itu. Di waktu yang bersamaan, Cochran, Amador, dan Ignacio mendatangi sebuah wisma secara acak. Dan ternyata wisma tersebut adalah tempat Mireya pertama kali dijual oleh Taibi. Namun sayangnya ketika sang germo mengatakan kalau Mireya telah dipindahkan ke wisma lain yang lebih elit, membuat Cochran pun emosi ketika sang germo juga mengatakan kalau Mireya sangat diminati oleh pria-pria kaya raya. Amador pun mencoba bernegosiasi dengan wanita itu dengan bertanya di mana alamat wisma tersebut. Namun wanita itu hanya terdiam sembari menangis sebagai jawaban bagi Amador kalau wanita itu tidak tahu alamat wisma itu. Pada akhirnya tak ada lagi yang dapat mereka lakukan selain meninggalkan lokasi tersebut. Kembali ke Mireya di mana saat ini ia dinyatakan mengalami sakit parah akibat trauma fisik dan juga mentalnya yang ia terima secara bertubi-tubi. Taibi lalu menyuruh Ibarra sebagai anak buah kepercayaannya untuk memindahkan Mireya ke sebuah biara yang dipastikan kalau Mireya dapat dirawat dengan layak untuk menyembuhkan trauma fisiknya. Di sisi lain, Taibi yang mendatangi biara tersebut mendatangi seorang pria yang bekerja di biara itu. Taibi mendengar kabar dari seorang pastor kalau pria itu adalah orang terakhir yang menggauli Mireya beberapa waktu yang lalu. Taibi pun yang tak dapat menahan amarahnya lalu menghukum pria tersebut dengan menyuruh anak buahnya dengan Taking advantage of my wife? You've forgotten something. You've forgotten whose wife she is. Sementara itu di tempat lain, Amador mengatakan pada Cochran kalau dia belum juga menemukan informasi alamat wisma itu. Sekalipun ia telah bertanya kepada semua warga, namun mereka semua bungkam, seakan-akan takut untuk mengatakan hal itu. Pada akhirnya Cochran yang merasa tak ada jalan keluar lain selain mendatangi Taibi dan bertanya pada Taibi tentang hal itu. Ia lalu merencanakan untuk pergi sendiri menemui Taibi dan menyuruh Amador untuk pulang kembali ke perbatasan. Namun Amador bersikeras untuk tetap membantu Cochran hingga Mireya ditemukan. Pada akhirnya Cochran mendapatkan sebuah ide di mana ia mengingat jadwal rutin Taibi untuk berburu di pinggiran hutan tak jauh dari rumah Taibi itu. Singkat cerita, mereka pun pergi ke hutan tersebut untuk menunggu kedatangan Taibi. Setibanya di sana, Cochran menyuruh Amador dan Ignacio untuk bersembunyi di tempat lain. Sementara Cochran sendiri duduk di bawah sebuah pohon untuk menunggu kedatangan Taibi. Tak berapa lama berselang, sosok yang ditunggu-tunggu pun datang. Anak buah Taibi yang juga melihat Cochran dari kejauhan, lalu memacu secara perlahan kudanya untuk menaiki bukit mendekati Cochran. Tanpa perintah dari Taibi, sang anak buah mengarahkan senapannya untuk segera menembak Cochran. Namun Where is she? Perhaps we both deserve to die. dengan suara gemetar, Taibi akhirnya pasrah
di mana ia meminta pada Cochran agar Cochran berjanji untuk menjauhkan istrinya dengannya. Karena bagaimanapun juga, ia sadar kalau hubungannya dengan sang istri gak bakal bisa balik lagi seperti dulu. I ask you now as a man for taking my wife away from me. She's in the convent in Morito. Cochran harus segera beranjak dari hutan itu lalu segera mengunjungi biara, tempat di mana saat ini Mireya terbaring tak berdaya. Dengan suara lemah, Mireya membisikkan sesuatu pada pria yang sangat ia cintai itu, di mana Mireya meminta pada Cochran untuk membawanya keluar dari ruangan untuk menghirup udara segar di luar sana. Kebahagiaan yang dulu pernah ia rasakan sejak pertama kali bertemu Cochran mungkin adalah satu-satunya kebahagiaan yang pernah Mireya rasakan selama hidupnya. Namun semua terjadi begitu cepat, dan sekalipun saat ini mereka sudah kembali bersama, namun Mireya menyadari kalau semua itu tak akan pernah bisa terjadi. Sesaat kemudian setelah Mireya mengungkapkan rasa sayangnya pada Cochran, saat itu juga Mireya meninggal.